Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Katekismus Heidelberg kali ini membahas pertanyaan nomor 14. Pertanyaannya, dapatkah ciptaan lainnya entah dimanapun membayar hutang dosa tersebut bagi kita? Jawabannya, tidak. Pertama-tama, Allah akan menghukum ciptaan lainnya karena kesalahan manusia. Yehezkiel 18 ayat 4 dan 20, Ibrani 2 ayat 14-18. Selain itu, tidak ada ciptaan apapun yang dapat menahan murka Allah atas dosa dan dapat melepaskan ciptaan lain dari murka tersebut. Mazmur 49 ayat 8-10, Mazmur 130 ayat 3. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia harus bertanggung jawab atas dirinya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yehezkiel 18 ayat 4. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ulangan 24 ayat 16. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita masih mempunyai sesuatu yang dapat dipakai untuk membayar hutang dosa kita, misalnya uang. Kita memberi persembahan berupa uang kepada gereja sebagai kompensasi atas dosa-dosa kita. Uang tidak bisa mewakili kita dalam hal membayar hutang dosa. Sebab bukan uang yang berdosa, tetapi kita yang berdosa. Maka kita sendiri yang harus bertanggung jawab atas ketidakadilan kita. Jadi dalam soal hutang dosa, tidak berlaku sistem perwakilan maupun perwalian. Apalagi perwakilan itu berupa ciptaan lainnya. Jika demikian, maka Allah telah mengurung semua orang di dalam hukuman kekal. Manusia tidak dapat menghindarkan dirinya dari hukuman kekal. Dan tidak ada suatu makhluk lain apapun yang dapat membebaskan dan membayar hutang dosa kita. Maka kita setuju dengan ekspresi dari Rasul Paulus yang berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Selanjutnya, tidak ada suatu ciptaan apapun yang dapat menahan murka Allah atas dosa dan dapat melepaskan ciptaan lainnya dari murka tersebut. Masalah hutang dosa dan murka Allah atas manusia telah mendorong Raja Daud untuk merenungkannya secara mendalam. Dalam perenungannya yang mendalam, ia sampai pada penghayatan dan pemahaman bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Mazmur 49 ayat 8-10. Sungguh malang nasib manusia berdosa. Meskipun ia memiliki segala sesuatu yang dapat dibanggakan, seperti status sosial ekonomi yang tinggi, punya jabatan dalam masyarakat, dan terpandang, maupun yang lain-lainnya. Tetapi semuanya tidak akan mampu memenuhi tuntutan harga pembebasan nyawanya. Segala sesuatu yang mungkin dimiliki oleh manusia tidak akan dapat menahan murka Allah. Manusia sebagai insan berdosa, ia senantiasa hidup dan berada di bawah bayang-bayang murka Allah. Murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Siapa yang dapat bertahan di hadapan Allah? Tiada seorang pun. Suatu ciptaan lain pun tidak. Jadi, yang dapat membebaskan kita bukan diri kita sendiri, bukan juga oleh darah korban binatang atau ciptaan lainnya.
kecuali Allah sendiri dengan jalan menjadi sama dengan manusia. Supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan kepada maut. Ibrani 2 ayat 15. Demikian renungan kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin.